Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Mengejar Financial Freedom di Pasar Saham. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, video ini merupakan cuplikan video part 2 dari pembahasan Wealth Wisdom 2023 Locking Home Wisdom di channel Permata Bank. Jadi kalau kamu mau nonton video fullnya, silahkan nonton pada sumber resminya. Dan untuk kamu yang mau menonton part satunya, silahkan klik thumbnail dengan gambar seperti tampilan berikut ini. Dari video tersebut, setidaknya saya memperoleh beberapa pelajaran berharga. Sebelum nonton videonya, berikut ini beberapa poin pembelajaran yang saya peroleh. Pertama, valuasi sederhana yang akurat lebih penting dari valuasi ribet yang kompleks. Locking Home menggunakan valuasi PER dan PBV dalam menghitung valuasi saham. Kedua metode ini mudah digunakan dan cenderung bisa menggambarkan kondisi saham dan perusahaan. Misalnya, valuasi PER berarti membandingkan antara laba per saham dengan harga saham yang dibayar. Semakin tinggi angkanya berarti kita membayar lebih mahal untuk saham yang menghasilkan laba per lembar di angka tersebut. Sedangkan valuasi PBV membandingkan antara harga saham dan modal per lembar perusahaan. Berarti kita melihat seberapa mahal atau murah kita membayar harga saham jika dibandingkan dengan modal atau aset bersih perusahaan. Jika di atas 1 kali, berarti kita beli saham di atas modalnya. Jika di bawah 1 kali, kita beli saham di bawah modalnya. Sangat sederhana kan? Poin kedua, terlihat kaya tidak penting, tapi menjadi kaya itu penting. Tidak perlu menunjukkan kekayaan yang kita miliki hanya untuk mencari pengakuan orang lain, karena yang perlu dikejar adalah peningkatan kekayaan bukan pengakuan orang. Naik mobil biasa dengan portofolio yang banyak lebih berkesan dibandingkan naik mobil mewah dengan hutang yang menumpuk. Menjadi kaya itu pilihan, tapi semua kembali lagi kepada masing-masing orang. Intinya selagi mampu sah-sah saja, yang penting yang kelihatan itu adalah yang benar-benar dimiliki. Poin ketiga, capital gain menarik tapi dividen juga menyenangkan. Locking Home mengatakan bahwa beliau adalah tipe investor yang capital gain approach dibandingkan dividend approach, tapi beliau juga senang saat memperoleh dividen. Artinya kita tidak boleh mengkotak-kotakan segala sesuatu. Kalau kamu fokus ke capital gain silahkan, tapi bukan berarti dividen dianggap remeh. Kalau kamu fokus ke dividen silahkan, tapi jangan anggap remeh juga capital gain. Poin keempat, cara menikmati hidup setiap orang berbeda-beda. Ada yang terlihat biasa saja bukan berarti dia tidak menikmati hidup. Setiap orang ada cara menikmatinya masing-masing. Ada yang beli mobil mewah, ada yang beli rumah, ada yang beli tas mewah, ada yang traveling, dan masih banyak lagi. Intinya tidak perlu menghakimi orang lain karena cara berpikir yang berbeda dengan kita. Karena setiap orang ada caranya masing-masing. Poin kelima, sabar itu sangat penting. Terlepas dari berbagai aspek kehidupan, entah itu di pasar saham, pekerjaan, keluarga, kehidupan, dan lain-lain, kesabaran itu sangat penting. Setelah melihat beberapa poin tadi, sekarang mari simak saja cuplikan videonya agar kamu memperoleh informasi yang utuh. Tes. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan luar biasa juga ya tadi materinya ya, apalagi terkait valuasi itu Pak. Nah, saya Wisnu Pak mau bertanya. Tadi kan Bapak udah jelasin tuh Pak, untuk teknik valuasi itu kan yang Bapak gunakan adalah PBV, price book value dan price earning ratio tuh Pak. Mungkin mau sedikit kepo nih Pak, alasannya kenapa menggunakan teknik valuasi PBV dan price earning ratio Pak? Kan padahal itu ada teknik valuasi lain Pak, misalnya menggunakan dividend discount, kemudian price to sales ratio. Kenapa lebih tertarik menggunakan PBV dan price earning, dan untuk penggunaan PBV dan PER ratio ini untuk seluruh sektor atau hanya sektor tertentu saja Pak? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang kalau kita melakukan valuasi menggunakan price earning ratio dan price to book itu sangat sederhana dan sangat mudah. Ya. Untuk seorang lulusan SD saja dia sudah bisa menjadi seorang investor saham yang hebat, ya, karena valuasinya hanya menggunakan price to book dan price earning ratio, ya, sangat sederhana. Tidak memakai discounted cash flow, tidak memakai EV/EBITDA, ya, itu sangat sederhana sekali. Sebetulnya semua orang bisa menjadi seorang investor saham yang hebat. Karena yang diperlukan hanya
tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase. Ya, tidak perlu belajar integral, diferensial, tidak perlu. Ya. Karena ketika saya SMA, saya belajar integral, diferensial, sampai sekarang, sampai umur 64, saya tidak pernah pakai satu kali pun integral, diferensial itu. Ya. Jadi hanya dipakai 5 itu saja, tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase, dan itu cukup. Ya. Dan price earning ratio, price to book, itu valuasinya sangat sederhana, sangat mudah, tetapi itu sangat sempurna, ya sangat sempurna. Ya. Begitu jawaban saya. Ya. Karena sangat tepat membandingkan laba perusahaan dengan harganya. Ya. Jadi misalnya ada satu perusahaan misalnya price earning ratio 5 kali, artinya harga sahamnya dengan laba per sahamnya kan 20%, itu 5 kali. Ya. Jadi kalau kita lihat 5 kali itu kan 20%. Kalau kita bandingkan dengan bunga bank yang misalnya 6% dipotong pajak, 5%, oh itu masih lebih menguntungkan beli saham begitu. Karena price earning ratio 5 kali itu sederhana tapi sangat akurat begitu. Ya. Menjawab Mas? Yes, thank you. Oke, yes. Ya Anda silakan. Selamat sore Pak Lo. Ya, selamat sore. Nama saya Simon. Pertama-tama minta maaf dulu Pak karena mengganggu Bapak jam tidur sore ya Pak ya. Oke. Bapak berkali-kali bilang cari saham itu yang wonderful price at the wonderful company. Tapi juga beberapa kali Bapak, saya mendengar berita Bapak bahwa ketika harganya bagus, Bapak lepas. Nah, tapi di satu sisi Bapak juga sering berkata, saya tidur aja karena setahun ini saya bisa dapat dividen dari satu perusahaan, dividennya aja ratusan miliar gitu ya. Jadi kalau boleh pilih Pak, Bapak lebih mementingkan dividen atau capital gain? Ini pertama. Terus kedua, 3 bulan, mungkin 2-3 bulan lalu saya ketemu Bapak di satu pernikahan, kita ngobrol sebentar, pas pulang saya agak kaget karena mobil Bapak ya mohon maaf ya lebih murah dari mobil saya. Sampai dalam hati saya berpikir Bapak ya di berita-berita diberitakan punya uang atau aset berupa saham itu triliunan, tapi hidup begitu sederhana. Terima kasih Pak. Buat apa sih Pak naik mobil mewah-mewah? Saya termaksud orang yang tidak suka naik mobil mewah ya. Karena mobil mewah itu kan jadi semua orang tahu kita orang kaya. Bikin orang lain iri. Kalau orang lain iri, terus udah gitu kalau ada rampok kan jadi sasaran rampok juga nanti. Kalau naik mobil mewah kan kelihatan orang kaya ya. Ya memang saya terbiasa hidup hemat dan sederhana ya, karena saya dulu 11 tahun jadi klerek, gaji kecil, klerek tuh pegawai tata usaha ya, pegawai tata usaha di bank. Bukannya 1 tahun lo jadi klerek, 11 tahun ya, tapi masih bisa gaji UMR, masih bisa hidup hemat sederhana, masih ada sisa uang. Jadi saya naik mobil jelek itu sebetul enak buat saya, bebas ya. Jadi di jalan nggak ada yang tahu yang naik itu orang kaya, nggak ada yang tahu kan. Hidup lebih bebas ya.
Tadi pertanyaan pertamanya apa ya? Saya lupa. Pertanyaan pertamanya tadi apa ya tadi? Pertanyaan bagus nih. Lebih pilih dividen atau capital gain? Ketika saya membeli satu perusahaan, mau pilih dividen approach atau mau capital gain approach ya. Saya termasuk orang yang capital gain approach, pendekatan capital gain. Contohnya, saya pernah jadi pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin loh. Gak ada yang tahu kan? Taunya Pak Mukmin aja nomor 2, siapa gak ada yang tahu? Saya pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin. Panin pernah bagi dividen gak? Enggak. Berpuluh-puluh tahun gak bagi dividen, tapi saya beli. Kenapa? Karena valuasinya sangat murah sekali. Ya. Valuasinya sangat murah sekali. Meskipun ada orang hebat yang mengatakan kepada saya, lu beli saham Panin gak bakalan kasih lu cuan. Ya. Karena kinerjanya bagus, terus valuasinya murah, saya membeli. Gak bagi dividen. Tapi tiba-tiba ada isu Panin mau diakuisisi oleh Jepang. Sahamnya naik loh. Saya jual semuanya. Habis saham saya, habis ya. Saya orang yang capital gain oriented ya. Misalnya tadi ada orang Bank Permata tuh yang mantan orang Indika Energy ya. Dia tahu saya pemegang saham nomor 4 terbesar di Indika Energy ya. Sahamnya dari 100 saya beli waktu tahun 2016 ya. Karena harga batu bara $50 per ton, lagi susah tambang batu bara, saya masuk. Saya tahu kalau membeli komoditas hari ini 50, besok bisa naik ke 100 ya. Saya membeli, 2 tahun kemudian harga batu bara jadi $100 per ton. Harga sahamnya dari 100 jadi 4.000 dan saya keluar ya. Saya mendapatkan keuntungan yang besar di Indika Energy dan tadi Pak siapa itu? Orang human capital dari Bank Permata, dulunya human capital di Indika Energy. Jadi saya adalah orang yang lebih pendekatan dari capital gain daripada dividen. Tapi saya juga senang terima dividen ya. Ada satu tambang batu bara belum lama kasih saya dividen 45 miliar, lumayan. Nggak dipotong pajak lagi ya. Dividen kan nggak dipotong pajak ya. Jadi capital gain oriented, tapi kalau dikasih dividen saya terima juga ya. Terima juga. Oke, saya tadi mau nanya dulu, tapi tunggu sebentar karena Ibu Melisa, Direktur Utama dari Permata Bank juga ingin bertanya kepada Bapak Loh Keng Hong. Wow, menarik sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Melisa yang mau bertanya. Wah, Ibu deg-degan nih. Selamat sore Pak. Selamat Boleh ya sore. Pak bertanya? Ya. Ya, mungkin pertanyaan saya berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Jadi Bapak tadi sudah menjawab bahwa Bapak lebih tertarik saham yang memberikan capital gain dibandingkan dengan dividen. Dan saya kemudian juga menghubungkan dengan tadi Bapak menyampaikan Bapak suka sektor perbankan ya Pak. Dan mungkin Bapak juga bisa memberikan edukasi juga nih kepada semua nasabah Bank Permata. Apa hubungannya antara dividen, capital dengan saham perbankan? Itu satu Pak yang mungkin saya minta tolong untuk diedukasikan. Kemudian yang kedua, bagaimana menurut Bapak mengenai saham-saham digital bank Pak, digital only banks, valuationnya, terus kemudian Bapak apa yang Bapak harapkan dari saham-saham dari digital bank dibandingkan dengan saham dari bank-bank yang konvensional. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Bu, mohon maaf pertanyaan pertamanya apa Bu tadi lupa. Itu bukan pertanyaan Pak yang pertama. Iya, tolong diedukasi bukan pertanyaan. Edukasi mengenai dividen, capital gain dan hubungannya dengan saham perbankan Pak. Gitu.
Ibu Melisa, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya juga lupa tadi berterima kasih kepada Ibu Melisa Rusli, kepada Ibu Jumairia Tentrem ya yang sudah mengundang saya. Tentu saja ini satu kehormatan bagi saya bisa berbagi kepada nasabah-nasabah priority dari Bank Permata. Ya. Ibu Melisa tanya saya mengenai bank digital. Ya. Saya nggak punya Bu bank saham bank digital. Kenapa saya tidak membeli bank digital? Karena asetnya kecil Bu, hanya kira-kira 20 triliun ya. Sedangkan seperti Bank Permata kan perusahaan besar, asetnya 250 triliun. Tentu saya yang pernah bekerja di bank 17 tahun sangat tidak mudah untuk mengembangkan bank aset 20 triliun jadi 250 triliun itu sangat tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Apalagi sekarang lebih sulit lagi ya. Kesatu itu bank digital itu bank-bank kecil kelas 20 triliun. Yang kedua valuasinya mahal-mahal selangit. Tentu saya tidak akan bisa membeli ya. Jadi kalau saya biasa membeli Mercy harga bajai, itu bajai harga Mercy. Jadi saya tidak membeli Bu ya. Saya cuma membeli sekarang bank-bank swasta yang asetnya 250 sampai 350 triliun. Jadi kalau Bapak Ibu periksa di website bank tersebut ada nama saya ya di situ. Begitu Bu Melisa, terima kasih untuk pertanyaannya. Sudah menjawab langsung dua-duanya ya Bu ya. Tapi Pak sebelum kita ke pertanyaan dulu sebentar. Jadi Bapak menikmati hidupnya tuh piye ta Pak? Loh kita ini berada di satu Wealth Wisdom dengan tema Harmonious Wealth Journey. Bapak katanya nggak mau naik mobil mewah karena katanya nggak suka aja. How do you enjoy your life? Saya sangat menikmati hidup saya. Kenapa? Saya sangat menikmati karena duit banyak, kerjaan nggak ada, enjoy bener saya. Ibu Melisa, Ibu Mariam itu orang super sibuk. Kalau saya kan hidupnya nikmat sekali. Kerjaan nggak ada, duit banyak, nikmat itu. Makanya tadi kata Mas Firmon, sorry ganggu waktu tidur sorenya ya. Karena jam-jam segini biasanya Bapak bobok ya Pak ya. Iya karena menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Ya. Kalau orang lain mendapatkan uang harus bekerja keras, bekerja cerdas. Tapi saya seorang investor saham, saya tidur saja bisa menjadi kaya. Kenapa? Karena saya punya wonderful company tadi yang disebut itu. Wonderful company itu yang bisa menjadi mesin pencetak uang buat saya. Ya. Jadi karena saya sudah memiliki saham dari wonderful company, saya tidak perlu lagi bekerja, hidup saya santai tiap hari. Ya. Kalau saya diundang di universitas misalnya ya, pasti diminta kurikulum vitae. Saya bilang, oh kurikulum vitae saya gampang. 25 tahun tidak bekerja di mana-mana. 25 tahun tidak memperoleh pendidikan apa-apa. Dan 25 tahun work from home. Jadi gitu. Ya kurikulum vitae saya begitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan yang di belakang tadi. Ya Mas. Oke. Selamat sore Pak Lo, saya Selamat sore. Rio. Saya mau mulai dengan quote-nya dari Warren Buffett karena saya tahu Pak Lo suka Warren Buffett gitu ya.
Warren Buffett pernah bilang, no matter how great the talent or effort, something just take times. Ya, you can produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Jadi sometimes ya semua tuh ada proses pembelajaran gitu ya Pak Lo. Nah pertanyaan saya, di dunia investasi menurut pengalaman Pak Lo, perbedaan apa yang Pak Lo rasakan misalnya sekarang dibandingkan misalnya 20 tahun lalu? Apa wisdom yang Bapak rasakan ya sangat berbeda gitu dulu dan sekarang? Karena saya rasakan mungkin sekarang zamannya serba instan gitu ya, banyak orang yang pengen menjadi Lo Keng Hong dengan ikut kelas seminggu 2 minggu gitu, tapi mungkin kan nggak bisa seinstan itu gitu. Jadi apa yang Bapak rasakan atau Bapak bisa share gitu? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang ketika kita membeli perusahaan yang bagus, harganya murah, kita menunggu harga yang murah ini kembali ke harga wajarnya. Tadi dikatakan it takes time, perlu waktu untuk menunggu ya. Perlu kesabaran dari kita untuk menunggu ya. Perlu kesabaran. Karena sabar itu ilmu tingkat tinggi ya. Belajarnya setiap hari. Ujiannya mendadak ya. Seringkali mendadak. Tetapi investor saham yang lulus dia akan memperoleh cuan yang besar ya. Sabar juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan ya. Jadi sabar itu sangat penting ya. Bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya, bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau Bapak Ibu berinvestasi di bursa saham tapi tidak sabar, hati-hati nanti uangnya, hartanya akan pindah ke orang yang sabar. Gitu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.